Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para tokoh agama, sesepuh, tokoh masyarakat, habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun semuanya saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Hernojoyo, dan seluruh aparatur pemerintahan, rekan-rekan dari kepolisian, TNI, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kita semua selalu dalam ridho, keberkahan, dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua berkumpul dan bertemu dalam kesukacitaan menyambut Ramadan 1438 Hijriah. Saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Darussalam, tapi orang-orangnya penuh dengan daya perjuangan. Darussalam itu artinya rumah kedamaian. Kita umat Islam, kita bangsa Indonesia, manusia Nusantara ini cinta pada perdamaian. Tetapi cinta pada perdamaian itu bukan berarti bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan esensi dari agama Islam. Allah sampaikan, wallahu yad'u ila darissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada sesuatu agama Islam yang disebutkan atau diatributkan oleh Allah sebagai Darussalam, tempat keselamatan. Tapi pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita semua, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bahwa kita sebagai umat, termasuk kita sebagai seluruh rakyat di Indonesia yang kita cintai ini, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkan dirimu dengan sebaik-baik persiapan. Siapkan dirimu dengan seutuh-utuh persiapan, kekuatan yang membuat siapapun yang benci kepada agama, yang membuat siapapun yang benci kepada Indonesia akan berpikir 1000 kali untuk mengganggu kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka memang cocok Palembang ini atau bumi ini adalah Darussalam. Memang cocok karena manusianya. Saya hadir dalam banyak tablik akbar, tetapi baru sekarang inilah pada malam hari ini saya hadir di tablik atau pengajian atau majelis yang diisi dengan persembahan bela diri dari jawara-jawara. Itu hanya ada di Palembang. Maka tidak heran kalau dulu di tanah ini juga ada kerajaan besar dan kokoh. Kalau dulu sekian waktu yang lalu juga ada kesultanan yang megah dan kuat. Sekarang juga Palembang dan Sumatera Selatan ini insya Allah akan jadi paku yang kokoh dan kuat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Akan menjadi paku yang kokoh dan kuat untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Maka
Saya bersyukur dan senang bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan saudara sekalian. Hebat Palembang ini. Beberapa hari yang lalu saya bersama Gubernur bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Alex Nurdin ikut ada kegiatan bersama TNI namanya Pembartan, latihan menembak. Begitu kami ke lapangan tembak, Pak Alex melihat jarak sasaran yang disiapkan itu hanya 10 meter. Pak Alex ketawa, kata beliau, di Palembang biasanya kita nembak 300 meter, kata beliau. Gubernurnya jago tembak, anak-anak mudanya jago silat. Dan insya Allah seluruh lapisan masyarakat Palembang dan kita semua dengan keutuhan kita seperti pada malam hari ini, dengan semangat kita menyambut Ramadan seperti pada malam hari ini, insya Allah dan selamanya umat Islam akan menjadi elemen yang paling kuat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada yang lebih pantas di dalam diri kita selain kesukacitaan menghadapi Ramadan. Pada saat Ramadan akan tiba, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam riwayat selalu berhias dengan pakaiannya yang paling bersih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan wewangian yang paling wangi, seakan menerima tamu mulia yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya, kemudian menyampaikan kepada mereka, atakum Ramadan syahrun yaghshallahu fikum birrahmah. Sekarang kita sudah kedatangan satu tamu yang namanya Ramadan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya satu atau dua memberikan kasih sayangnya kepada umat, tidak hanya memberikan satu dua kasih sayangnya kepada manusia, namun meliputi hanya pada Ramadanlah yaghshallah, hanya pada Ramadanlah kasih sayang, rahmat dan seluruh kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu melingkupi umat manusia. Fayunzilu fihi rahmatah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalamnya kasih sayangnya. Wa yahuttul khataya, Allah subhanahu wa ta'ala merontokkan dari manusia-manusia yang berdosa segala macam dosa mereka. Wa yastajibu fihi du'a, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa-doa dari hambanya yang ikhlas berdoa kepadanya. Wa yubahi bikum malaikatah, tidak cukup menurunkan kasih sayang, memberikan ampunan, melepaskan, merontokkan dosa-dosa manusia, Allah pun di langit membanggakan orang-orang yang berpuasa di depan para malaikatnya. Maka puasa istimewa, dan karena istimewa itulah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita mentarhibnya dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Solhas atau Solmed yang beliau sampaikan tadi, semua karunia-karunia Ramadan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, mudah-mudahan dapat terlimpah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Dua hal dari banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua
amal dari manusia, apapun namanya, karena amal itu bisa disaksikan, karena amal itu bisa dilihat oleh orang, karena amal itu bisa dinilai oleh manusia yang lain. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal-amal itu kembali kepada dia, kembali kepada yang mengerjakannya, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, fa innahu li, dia adalah milikku. Salat bisa dilihat oleh orang. Puasa, kalau kita tidak cerita, orang tidak tahu kita berpuasa. Maka puasa ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, mengajarkan kepada kita keikhlasan dan komitmen. Ini yang pertama. Keikhlasan dan komitmen di dalam meyakini tuntunan-tuntunan Allah. Keikhlasan dan komitmen di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itu akan melahirkan komitmen. Kalau kita ikhlas, kalau kita tulus, pasti siap untuk mengerjakannya. Kalau kita ikhlas, kalau kita tulus, pasti nyata dan wujud di dalam perbuatan kita. Kalau kita ikhlas dan tulus mengatakan Allahu Akbar, maka nyatalah di dalam perbuatan kita hanya Allah yang mulia di depan kita. Tapi kalau kita berteriak Allahu Akbar, namun masih banyak hal-hal lain di dunia ini yang lebih kita takuti selain Allah. Masih banyak hal-hal di dunia ini yang lebih kita cintai dibanding Allah. Maka kita perlu belajar keikhlasan dan komitmen. Puasa mengajarkan itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, komitmen yang ada dalam kehidupan kita adalah janji kita. Sekian bulan yang lalu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, Republik Indonesia ini ribut gara-gara satu ayat. Ayat apa itu? Surah apa? Surah Al-Maidah ayat 51. Ribut. Ada satu ayat. Semangat untuk kita bela. Tapi kita harus ingat bahwa Al-Maidah itu tidak hanya satu ayat. Sebelum ayat 51 itu ada 50 ayat sebelumnya. Dan 50 ayat sebelumnya itu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan semua komitmen-komitmenmu, semua janji-janjimu, semua akad-akadmu. Tidak hanya akad antara seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, tidak hanya akad antara seorang penjual dan pembeli dalam transaksi di pasar, tidak hanya akad antara bawahan dan atasan, tetapi juga akad yang besar dan menaungi kita, akad kita dan komitmen kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian dari akad kita dan transaksi kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa saya katakan bahwa Republik Indonesia ini adalah bagian dari ukut kita? Karena yang memperjuangkannya, yang mengikhtiarkannya, yang berkorban karenanya dengan jiwa dan raga. Di depan berdiri adalah para ulama-ulama dan santri. Di depan berdiri adalah umat Islam tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, berkorban dengan segalanya. Kalau para pendahulu kita, ulama-ulama kita telah berkorban dengan jiwa dan raga untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, memerdekakan Nusantara dari penjajahan Belanda,
maka artinya apa yang sekarang ada di tengah kita negara ini adalah sesuatu yang mulia yang diwariskan oleh para ulama dan pendahulu kita. Wajib untuk kita jaga. Ini tentang komitmen. Bapak Ibu, yuk kita baca di dalam suratul Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ada perumpamaan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan-perumpamaan yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak hanya bicara tentang halal dan haram, tapi juga adab, sikap dan perilaku. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak hanya bicara tentang yang boleh, tidak boleh, tetapi juga contoh-contoh yang bisa diteladani dan peristiwa-peristiwa yang harus dijauhi. Salah satu dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam ayat ini adalah, dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengoyak-ngoyak rajutannya min ba'di quwwatin, setelah dia memintal. Seorang perempuan atau penenun, pemintal yang membuat, katakanlah misalnya di Palembang ini songket Palembang, sudah lama dia buat songketnya, pelan-pelan dia pasang satu benang dengan benang yang lain, dia jalin, dia pintal, dia habiskan waktu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Begitu mau selesai, begitu bahkan sudah kuat ikatan-ikatannya, sudah indah jalinan-jalinannya, dia robek sendiri. Jangan seperti itu. Kalau ada penenun seperti itu, penenun pintar atau bodoh Bapak Ibu? Penenun pintar apa bodoh? Sebodoh-bodoh orang adalah orang yang merusak apa yang telah dia kerjakan dalam waktu yang lama, dia ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian dia robek sendiri. Sebodoh-bodoh masyarakat atau bangsa adalah masyarakat atau bangsa yang telah membangun sesuatu yang dia miliki bangsanya itu dalam waktu yang lama, yang menjadi benang-benangnya itu darah-darah para syuhada, yang menjadi bahannya untuk mencelupkan kain yang namanya bangsa Indonesia itu adalah segala macam pengorbanan ratusan tahun. Sebodoh-bodoh masyarakat itu adalah yang kemudian merobek-robeknya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Komitmen. Di dalam ayat yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ungkapan yukhribuna buyutahum biaidihim. Yang namanya merusak dari luar itu biasanya nggak sulit kita lawan, tapi kalau daya rusak itu lahir dari dalam diri kita, sulit untuk kita hadapi. Maka puasa bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, dengan ungkapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi ini, bahwa semua amal-amal manusia itu adalah miliknya kecuali puasa. Puasa itu sirun bainal abdi wa rabbihi, rahasia antara manusia dan Tuhannya. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuatnya tahan berpuasa di tengah panas yang luar biasa, di tengah lapar yang luar biasa adalah komitmennya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran tentang komitmen itu, pelajaran tentang keikhlasan itu, mari kita bawa dalam keseharian kita. Jaga hal-hal baik yang sudah kita miliki.
Mata fuqida syai' urifat qimatuhu, kata orang Arab. Sesuatu itu kalau ada, sering kita lupa syukuri. Begitu dia lenyap, barulah kita berlelah-lelah mencarinya. Orang yang sehat bangun pagi, banyak yang lupa mengucap hamdalah, mengira sehat itu miliknya selamanya. Tapi begitu dicabut oleh Allah ganti sakit, barulah dia istighfar tidak habis-habis. Puasa mengajarkan kita keikhlasan dan komitmen. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana para ulama kita dan ulama-ulama, para santri-santri dan orang-orang terdahulu di seluruh penjuru negeri, umat Islam maju paling depan. Bahkan diceritakan di dalam sejarah itu bahwa tahun 43 sampai tahun 45 itu pesantren-pesantren itu menutup kitabnya, tidak ngaji. Kenapa tidak ngaji? Karena ramai-ramai belajar bela diri. Untuk apa? Bersiap merebut kemerdekaan. Itulah pondok pesantren. Energi yang luar biasa untuk umat. Maka tadi kita saksikan anak-anak kita yang beratraksi di depan kita, sebagian dari mereka adalah anak-anak dari pondok pesantren. Di pondok pesantren diajarkan cinta tanah air. Di pondok pesantren diajarkan cinta kebenaran. Di pondok pesantren diajarkan cinta Allah dan Rasulnya. Di dalam pondok pesantren diajarkan untuk membela kebenaran dengan harga apapun. Itulah elemen utama di dalam kekokohan bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi menyampaikan puasa itu adalah pengendali. Junnah itu seperti Junnah itu apa bahasa kita? Tameng. Nah, tameng. Tameng. Apa maksud bahwa puasa itu tameng? Karena orang yang berpuasa itu dia seharusnya mampu mengendalikan dirinya. Fala yarfuth, jangan berucap yang buruk. Wala yajhal, jangan berbuat yang buruk. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang menantang, yang mengajak berkelahi atau mengajak untuk saling umpat, katakan, aku puasa. Itulah salah satu dari esensi puasa, pengendalian diri. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini bangsa kita dicoba oleh kejadian-kejadian yang disebabkan karena sebagian kita tidak bisa mengendalikan diri, berbicara sembarangan, berlaku dan bersikap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, resah, panas suasana kita. Di sudut-sudut Nusantara ada letupan-letupan. Apa sebabnya? Karena tidak mampu menjaga dan mengendalikan diri. Dulu pada zaman Rasulullah SAW hidup, bapak-bapak, ibu, ada orang datang kepada beliau bercerita, ya Rasulullah, saya punya teman yang saya kenal, ada dua perempuan. Perempuan ini ada di belakang saya bawa dia bersama-sama dengan saya. Dua perempuan ini sekarang sedang berpuasa, tetapi keadaan mereka seakan-akan seperti orang yang mau mati kehausan.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar ucapan itu memalingkan wajah. Itu Rasul. Kalau beliau tidak berkenan, beliau memalingkan wajah. Diulangi lagi sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambilkan saya wadah. Diambil wadah oleh seorang sahabat, diletakkan di depan Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kepada salah satu dari perempuan itu, dari dua perempuan itu, qi'i, muntahkan. Dia muntah. Yang keluar itu bukan makanan. Yang keluar itu ada nanah, ada darah, ada potongan-potongan kecil daging yang menjijikkan dan bau luar biasa. Sampai setengah wadah itu terisi. Selesai yang pertama, Rasul katakan kepada yang kedua, muntah. Muntah lagi yang kedua, isinya sama. Dia muntah, nanah yang keluar, darah yang keluar, potongan-potongan daging kecil-kecil yang baunya luar biasa. Sampai penuh wadah itu. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna hataini somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Fakanat ihdahuma jalasat ilal ukhra wa syatamatin nas. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang ini dia puasa dari apa yang dibolehkan oleh Allah. Dia tidak makan, makanannya halal, tapi dia tidak makan karena puasa. Dia puasa tidak makan, tidak minum hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahan dirinya karena dia berpuasa, tapi pada saat yang sama dia tidak puasa terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Satu sama lain tidak berhenti menggunjingkan orang. Na'udzubillah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sekarang orang ramai berbicara tentang media sosial, di dalam media sosial yang ada baiknya itu juga ternyata banyak terisi dengan hal-hal yang kurang baik, bahkan hal-hal yang bisa sangat merusak kita. Ada berita-berita yang tidak benar, hoax, fitnah-fitnah, segala macam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, orang yang menulis satu fitnah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang membuat berita-berita dusta, apalagi menzolimi orang lain, apalagi merusak kehormatan orang lain, orang itu adalah orang yang tidak mampu menjaga dan mengendalikan dirinya. Puasa mendidik kita untuk mengendalikan diri. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan puasa kita jadikanlah Ramadan ini sebagai senjata. Senjata yang pertama untuk meneguhkan komitmen kita berbangsa. Senjata untuk meneguhkan komitmen kita bermasyarakat di dalam keberagaman. Islam itu mengakui keberagaman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita umat Islam tidak pernah bermasalah dengan urusan ras, suku, bangsa, apapun, bagaimanapun bentuk fisiknya. Islam tidak pernah mengurusi itu. Yang diurus oleh Islam itu adalah iman dan amal soleh. Bentuk fisik seseorang, apa rasnya, bangsanya apa, jenis kelaminnya apa, sukunya apa, itu bukan urusan kita sebagai manusia. Allah telah menciptakan kita semua dalam segala keindahan keberagaman ini. Ada dua yang diajarkan oleh Allah di dalam perbedaan-perbedaan. Yang pertama adalah al-hiwar dan yang kedua adalah at-ta'aruf. Kalau kita berbeda, Bapak Ibu, ini tadi di depan kita banyak sekali perguruan-perguruan yang beda-beda ilmunya.
Berbeda-beda ilmu bukan berantem. Berbeda-beda ilmu bukan sebab menjadi saling sombong. Berbeda-beda ilmu bukan menjadi sebab untuk saling menganggap diri paling hebat dan paling baik. Tapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam skala apapun, dalam jenis apapun, adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita saling bersilaturahim, untuk berta'aruf, saling memahami, untuk hiwar, yaitu mendialogkan masalah-masalah kita dengan akal sehat. Islam mengajarkan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Gak pernah Islam main otot, yang dipakai selalu akal, otak, kecuali kalau terpaksa. Otot itu hanya apabila saat-saat darurat. Tapi dalam keadaan normal, Islam mengajarkan kita untuk memuliakan akal dan budi kita, meletakkan al-hiwar wa qulu linnasi husna. Berbicaralah kalian kepada manusia, siapapun manusia itu, berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda bangsa dengan kita. Perintahnya jelas, wa qulu linnasi husna. Berucaplah, sampaikanlah, katakanlah yang baik kepada manusia. Mari kita jadikan Ramadan senjata untuk meneguhkan komitmen-komitmen kita. Dan marilah kita jadikan Ramadan, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga menjadi senjata untuk membersihkan Indonesia ini dari segala macam dusta dan fitnah, dari segala macam hal-hal yang buruk dan memecah belah, dari segala macam ucapan-ucapan yang menghinakan atau menistakan hal-hal yang baik dan kita muliakan. Ramadan harus menjadi akhir bagi setiap penistaan-penistaan terhadap hal-hal yang mulia. Tidak boleh ada lagi penistaan terhadap agama. Tidak boleh ada lagi penistaan terhadap republik kita. Tidak boleh lagi ada penistaan kepada para ulama. Tidak boleh ada lagi penistaan kepada nilai-nilai mulia yang kita yakini, kita cintai, dan kita jaga selama ini. Ramadan adalah kesempatan kita membersihkan lahir batin kita. Mudah-mudahan Ramadan membawa berkah untuk kita semua dan untuk masyarakat Palembang. Dengan semua sejarah yang sangat kaya seperti ini, beruntunglah Anda semua. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul. Perjalanan panjang di pinggir Sungai Musi ini, dari peradaban ke peradaban, dari kerajaan ke kerajaan, saya yakin itu semua telah mewariskan hal-hal baik pada diri Bapak Ibu. Saya yakin itulah yang membentuk jiwa-jiwa orang-orang Sumatera Selatan, jiwa-jiwa orang-orang Palembang, dengan keberaniannya, dengan keteguhannya, dengan kecintaannya pada kebaikan, dengan semangatnya untuk membangun. Saya bangga bisa hadir dan bersyukur bisa bersama Bapak Ibu pada malam hari ini. Kalau hari ini saya ke Palembang, besok-besok saya undang Bapak Ibu datang ke Lombok, ke Nusa Tenggara Barat. Palembang punya Sungai Musi. Kalau Lombok NTB itu ada Lombok dan Sumbawa. Kita punya Gunung Rinjani, Gunung Tambora, ada Senggigi, Gili Trawangan, ada Kuta Mandalika, pantai-pantai yang sangat indah. Bagi masyarakat Palembang, memiliki keindahan yang luar biasa. Bangga dengan Palembangnya. Kami juga di Nusa Tenggara Barat dengan Lombok dan Sumbawanya, kami bersyukur memiliki itu semua. Bagian dari karunia Allah yang sangat kaya kepada kita semua manusia Nusantara. Mari kita perbanyak silaturahim, perbanyak perjumpaan. Saya tunggu Bapak Ibu semua di Lombok, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Al-afu minkum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.